Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua oleh Allah diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat kembali melaksanakan aktivitas. Tentunya iman dan takwa semoga oleh Allah tetap diberikan tambahan kepada kita semua untuk kemudian kita menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Holis, mahasiswa S3 Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi Kirkpatrick ini adalah sebuah model yang diperkenalkan oleh Donald Kirkpatrick. Jadi Donald Kirkpatrick itu adalah pencetusnya, kemudian model tersebut beliau punya model pada tahun 1959. Donald Kirkpatrick itu mempunyai ide, kemudian diterbitkan tentang evaluasi pelatihan. Nah, maka evaluasi tersebut yang kemudian diberi nama evaluasi model Kirkpatrick itu merupakan nama dari Donald Kirkpatrick sendiri. Jadi Kirkpatrick itu yang mempunyai model, diberi nama model Kirkpatrick. Pada tahun 1959 beliau punya ide, gagasan untuk menuangkan evaluasi dalam sebuah pelatihan. Kemudian pada tahun 1975 Donald Kirkpatrick ini memulai membuat sebuah buku yang diberi judul Evaluating Training Programs. Kemudian dilanjut pada tahun 1998 Donald Kirkpatrick ini terus mengembangkan upaya, terus mengembangkan sebuah proses sehingga pada tahun tersebut 1998 Donald Kirkpatrick berani mengemukakan ke dunia dengan Evaluating Training Programs for Level. Jadi Donald Kirkpatrick ini dengan model evaluasi Kirkpatrick-nya, di model tersebut Donald Kirkpatrick itu memberikan 4 landasan yang akan dipergunakan oleh model evaluasi Kirkpatrick. Kirkpatrick adalah kerangka evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihan. Jadi model ini memberikan evaluasi pada program pelatihan yang dilaksanakan, yang dilakukan, diikuti oleh beberapa peserta. Maka para peserta itu ketika ingin mengetahui apakah program itu selaras, relevan dengan keadaan pada saat pelatihan berlangsung, maka dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick ini, maka kita akan menemukan apakah para peserta mempunyai reaksi yang sangat takjub, sangat sangat ingin melaksanakan, mengikuti secara utuh pada program yang sudah direncanakan itu. Seperti yang video sebelumnya itu, ada 4 level di model Kirkpatrick. Yang pertama adalah level 1, itu adalah reaksi. Level 1 ini tentang reaksi adalah tingkat kepuasan peserta pelatihan.
Nah, jadi di level ini, di level 1 ini, kita akan mengetahui bahwa peserta itu merasakan kepuasan pada program pelatihan yang dia ikuti. Kemudian dalam contoh begini, tahun 2018 sampai tahun 2020 saya dipanggil Dinas Provinsi Jawa Timur untuk ikut pelatihan membuat dan menulis kisi-kisi soal. Setelah itu membuat butir soal dan kemudian merakit soal. Waktu itu masih OSP PKS. Nah, pada saat saya mengikuti pelatihan itu, maka kita kan punya reaksi. Reaksi yang pertama yang saya dapatkan pada waktu itu, ketika saya ikut program penulisan butir kisi-kisi, kemudian penulisan soal dan perakitan soal. Nah, kita itu ketika melihat fasilitator saat menyampaikan materi sesuai tidak? Nah, ini reaksi. Kemudian yang kedua, ketika melihat fasilitas pada saat mengikuti program itu sebenarnya ada reaksi sendiri gitu. Enak nggak tempatnya? Ini reaksi saya itu. Kemudian ada untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan pada waktu itu, fasilitator itu biasanya menggunakan 4 emoticon kalau nggak salah. Satu emoticonnya itu bentuknya tersenyum lebar, yang kedua tersenyum tapi agak mepet sedikit, yang ketiga itu tersenyum tapi merah, yang keempat itu tersenyum tapi semacam ada lingkaran di sini menandakan pusing gitu. Nah, ketika kita selesai melaksanakan hari pertama, itu biasanya diletakkan di pintu keluar. Nah, setiap peserta yang selesai ikut pelatihan itu, kita diberikan semacam refleksi lah apa yang didapatkan di pelatihan itu, apa yang kita rasakan di jiwa ini, kemudian kita disuruh tentang di 4 emoticon itu. Memilih yang tersenyum lebar, agak lebar, tersenyum tapi warnanya merah, tersenyum tapi dia agak pusing-pusing gitu kan. Nah, kita biasanya dipilih 4 emoticon itu, dipilih salah satu. Nah, itu adalah wujud dari reaksi untuk mengukur tingkat kepuasan para peserta. Kemudian yang kedua, itu adalah level pembelajaran. Ini untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kemampuan para peserta sebelum peserta itu mengikuti pelatihan dan pada saat peserta itu sesudah mengikuti pelatihan. Jadi peserta itu akan memiliki sebuah pengetahuan baru, kemampuan baru ketika para peserta itu mengikuti program pelatihan. Sesudah mengikuti program pelatihan, tentu kita kan mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan yang banyak. Beda ketika peserta sebelum mengikuti pelatihan ini. Katakanlah ibaratnya sebelum peserta mengikuti pelatihan itu, sebelumnya dia punya kemampuan 20%, kemudian mempunyai pengetahuan 50%, maka setelah mengikuti program pelatihan ini, maka pengetahuannya tingkat tinggi bisa 60%, kemudian kemampuannya bisa 80%. Ini yang kemudian di Keketrik itu dikatakan sebagai level pembelajaran. Jadi di sini bisa mengukur peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta pelatihan sebelum dan sudah mengikuti pelatihan. Kemudian level yang ketiga adalah perilaku. Perubahan perilaku setelah mendapatkan atau mengikuti pelatihan. Seperti yang tadi itu, ketika pengetahuannya sebelum mengikuti program pelatihan 20% tingkat pengetahuan,
kemampuan 50% ketika sebelum mengikuti pelatihan, maka setelah mengikuti pelatihan pengetahuannya berubah drastis sampai 50, kemudian kemampuannya sampai 80%. Nah, ini adalah ada wujud perubahan tingkat perilaku. Ada kemampuan berinovasi yang baru, ada nilai kreativitas yang baru. Nah, ini adalah wujud perilaku. Ada wujud perubahan di sana. Kemudian level yang keempat itu adalah hasil. Pemerolehan peserta pada saat mengikuti pelatihan nanti oleh peserta itu akan diterapkan di sekolah. Contoh saya sebagai guru ini ketika mengikuti program pelatihan dari Kemendikbud, maka hasil dari pelatihan itu akan diterapkan di sekolah, akan diterapkan pada saat proses pembelajaran, akan dirasakan perubahan itu kepada siswa. Siswa mulai tertarik, siswa mulai semangat, kemudian siswa dapat menumbuhkan rasa kreativitasnya, rasa inovasinya. Maka tentu ini tidak lepas dari kemampuan kita saat memberikan proses pembelajaran itu, dan ini proses itu kita dapatkan pada saat mengikuti sebuah program pelatihan. Kalau kita melihat kembali kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka itu menawarkan kepada semua guru, kepada semua lembaga sekolah negeri maupun swasta untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh kementerian. Salah satu contohnya adalah program guru penggerak, juga ada sekolah penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengevaluasi kegiatan sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu mempunyai sebuah terobosan terbaru untuk kemudian sekolah itu bisa berinovasi, punya kreativitas yang sangat luar biasa. Maka oleh kementerian itu diberikan program namanya sekolah penggerak. Nah, dalam hal ini saya mencoba ingin mengevaluasi terkait dengan program sekolah penggerak ketika kita berikan model evaluasi KPTRIK. Namun sebelum saya mengevaluasi program tersebut, saya akan memberikan sebuah kisi-kisi dalam hal ini. Jadi di sini ada program evaluasi kisi-kisi sekolah penggerak. Tingkat KPTRIK itu di slide ini saya ambil dua dulu. Yang pertama level reaksi, kemudian saya ingin menilai dari aspek kepuasan terhadap pelatihan. Kemudian indikatornya itu ada dua. Satu, relevansi materi dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, kepuasan terhadap fasilitator dan metode yang dipakai fasilitator pada saat melaksanakan pelatihan itu. Kemudian instrumennya yang pertama itu memakai kuesioner, yang kedua juga memakai kuesioner, dan skala yang dipakai itu skala Likert 1 sampai 5. Di level yang kedua terkait dengan pembelajaran, aspek yang akan dinilai adalah pemahaman dan penguasaan materi. Di sini juga ada dua indikatornya, yaitu pemahaman konsep profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kemampuan menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek PJBL. Nah, instrumennya saya menggunakan dua instrumen. Satu, tes pilihan ganda dan studi kasus. Kemudian skala yang digunakan adalah benar atau salah. Kemudian untuk
Studi kasus itu tadi menggunakan rubrik penilaian skala Likert 1 sampai 5. Nah, pada level yang ketiga itu aspek yang akan dinilai adalah penerapan hasil pelatihan. Kemudian indikatornya saya menggunakan atau saya mengambil dua, yaitu cara guru mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Yang kedua, kepala sekolah menerapkan pengawasan yang mendukung pada inovasi guru. Instrumen yang digunakan adalah instrumen pengamatan dan wawancara, kemudian skala Likert 1 sampai 5, yang kemudian yang kedua adalah panduan pertanyaan. Untuk level 4 hasil, aspek yang dinilai itu dampak terhadap hasil sekolah. Indikator yang digunakan itu saya ambil dua juga, peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, perubahan budaya belajar di sekolah. Instrumennya adalah analisis dokumen, skala presentase atau kualitatif. Instrumen yang kedua menggunakan instrumen pengawasan skala Likert 1 sampai 5. Ini instrumen evaluasi program sekolah penggerak yang kemudian oleh saya itu mencoba untuk mengevaluasi program sekolah penggerak melalui model Kikpetri. Untuk level yang pertama tentang reaksi, itu saya mempunyai pertanyaan tentang seberapa relevan materi pelatihan dengan kebutuhan di sekolah Anda. Kemudian di sini ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang pertama itu deskripsinya adalah sangat tidak relevan, materi sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, tidak relevan, materi sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, cukup relevan, materi relevan dalam beberapa aspek namun masih ada sebuah kekurangan. Kemudian yang keempat, relevan, materi sebagian besar sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, sangat relevan, materi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika peserta pelatihan dihadapkan pada pertanyaan ini, maka peserta diharapkan untuk mengisi kolom di antara 1, 2, 3, 4, 5 dengan tanda checklist. Nah, kemudian sebelum para peserta mengisi tanda checklist tersebut, diperhatikan dulu deskripsi skala Likertnya. Kalau deskripsinya sesuai, ada di 1, 2, 3, 4, 5, maka dianjurkan untuk memilih salah satu dengan memberikan tanda checklist. Nah, untuk reaksi yang kedua, tadi kan saya menggunakan dua indikator. Maka indikator yang kedua saya susun dengan pertanyaan, apakah fasilitator menjelaskan materi dengan jelas dan menarik. Nah, ketika dihadapkan pada pertanyaan tersebut, maka sebelum mengisi tanda checklist pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, sebaiknya para peserta itu diharapkan untuk membaca deskripsi skala Likert, untuk kemudian dari deskripsi tersebut dapat sebuah pemahaman, kemudian dari pemahaman tersebut bisa menentukan pilihan antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam skala Likert yang pertama ini, yang pertama itu sangat tidak puas, penjelasan fasilitator sama sekali tidak jelas, membingungkan dan tidak menarik. Yang kedua, tidak puas, penjelasan fasilitator kurang jelas dan kurang menarik, meskipun ada sedikit upaya untuk menjelaskan. Yang ketiga, cukup puas, penjelasan fasilitator cukup jelas dan menarik, namun masih ada kekurangan dalam koordinasi. Kemudian yang keempat, puas, penjelasan fasilitator sudah jelas dan menarik, hanya terdapat sedikit aspek yang dapat ditingkatkan. Yang kelima, sangat puas, penjelasan fasilitator sangat jelas, menarik, dan memotivasi peserta untuk terlibat aktif.
Jadi ketika dihadapkan pada pertanyaan seperti ini, apakah fasilitator menjelaskan materi dengan jelas dan menarik? Kalau para peserta merasakan dari fasilitator itu kurang menarik, kurang menantang, maka boleh saja secara objektif memberikan penilaian pada skala Likert yang sudah ada. Berikan saja tanda checklist itu. Apakah kemudian kita takut ketika memberikan jawaban tidak puas misalkan? Ya kita tidak harus takut. Itu sebenarnya untuk kemudian bisa merefleksi diri pada fasilitator untuk kemudian bisa berinovasi lagi, bisa berkreativitas lagi, bisa belajar lagi untuk kemudian bisa membawa dirinya ini dirindukan, dicintai oleh para peserta pelatihan. Untuk level yang kedua terkait dengan pembelajaran, di sini saya menggunakan dua instrumen. Yang pertama, tes pilihan ganda. Bisa dilihat dalam slide ini. Saya coba memberikan sebuah pertanyaan dengan apa tujuan utama profil pelajar Pancasila. Pilihan yang pertama, yang A, meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian B, membentuk karakter siswa. C, meningkatkan hasil ujian. Nah, di sini para peserta ketika diberikan tes seperti ini, maka para peserta boleh memilih jawaban dari salah satu A, B, C. Tentukan jawaban yang paling mengikat, yang kemudian bisa mengatakan bahwa A ini benar, oh B ini salah, C ini setengah benar. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan pilihan. Berlanjut pada level yang kedua tentang pembelajaran. Ini kalau tadi tes pilihan ganda, sekarang tentang studi kasus. Di sini saya coba membuat pertanyaan, buatlah rencana pembelajaran berbasis proyek untuk tema lingkungan dengan langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua aktivitas siswa, yang ketiga adalah penilaian. Tentang rubrik penilaian dari studi kasus itu, kriteria, tujuan pembelajaran, kemudian ada kolom tidak memadai, cukup memadai, memadai, sangat memadai. Dari masing-masing kolom yang disebutkan tadi, untuk tidak memadai itu saya mencoba untuk menuangkan teks tujuannya tidak jelas, tidak relevan dengan tema. Kemudian yang cukup memadai itu tujuan kurang spesifik dan sebagian relevan dengan tema. Untuk yang memadai, tujuan cukup, spesifik, dan relevan dengan tema. Untuk kolom yang sangat memadai, tujuan sangat jelas, spesifik, dan relevan dengan tema. Kemudian kriteria yang kedua tentang aktivitas siswa. Untuk kolom tidak memadai, itu saya berikan aktivitas tidak sesuai dengan tema dan kurang terarah. Untuk yang kolom cukup memadai, saya berikan aktivitas sesuai tema akan tetapi kurang terorganisasi. Untuk kolom yang memadai itu aktivitas sesuai dengan tema dan cukup terorganisasi. Kolom yang sangat memadai, aktivitas sangat sesuai dengan tema, menarik, dan terorganisasi dengan baik. Untuk yang kriteria yang ketiga, penilaian. Untuk kolom tidak memadai itu saya coba untuk tidak ada penilaian atau sangat tidak relevan. Untuk yang kolom cukup memadai itu saya berikan penilaian kurang lengkap dan kurang relevan. Yang kolom memadai itu penilaian cukup lengkap dan relevan. Yang kolom sangat memadai itu penilaian sangat lengkap, relevan, dan mendukung terhadap tujuan. Nah, untuk yang level ketiga, perilaku, itu saya berikan observasi dan wawancara terhadap guru dan siswa, wawancaranya kepada kepala sekolah. Untuk guru, yang pertama itu indikatornya adalah guru mengajarkan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, siswa aktif berkolaborasi dalam kelompok. Sedangkan untuk wawancara terhadap kepala sekolah,
Saya susun beberapa pertanyaan, diantaranya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah konkret Anda, dalam tanda kutip, Anda ini adalah kepala sekolah, dalam mendukung sebuah inovasi guru? Kemudian yang kedua, apakah pengawasan Anda, yang dimaksud adalah kepala sekolah, dalam melibatkan diskusi reflektif dengan guru? Untuk kita ketahui bersama, untuk mengetahui observasi dan wawancara itu menghasilkan hasil yang sangat memuaskan, itu saya berikan konteks. Dalam hal ini program Sekolah Penggerak itu ada kombinasi antara penilai internal untuk pemahaman lokal dan ada penilai dari eksternal untuk objektivitas. Nah, ini sangat perlu untuk dianjurkan. Untuk level yang keempat itu hasil. Itu saya berikan analisis dan survei. 1, analisis dokumen, kemudian ada survei. Nah, untuk analisis dokumen itu, yang pertama, presentasi siswa yang mendapatkan nilai lebih dari KKM sebelum dan sesudah program. Yang kedua, jumlah proyek yang dilakukan siswa selama 1 semester. Kemudian untuk survei, apakah siswa merasa lebih aktif dalam pembelajaran? Itu ada skala riset 1 sampai 5. 1 sangat tidak aktif, 2 tidak aktif, 3 cukup aktif, 4 aktif, 5 sangat aktif. Demikian dengan deskripsi masing-masing skala riset itu seperti ini. Kalau dikatakan siswa itu sangat tidak aktif, ada di skala riset nomor 1, maka siswa merasa tidak ada perubahan, tetap pasif dalam pembelajaran dan tidak terlibat dalam aktivitas kelas. Nah, ini ada pada skala riset nomor 1. Jadi sekalipun guru memberikan semacam kreativitas baru, memberikan inovasi baru, memberikan terobosan baru untuk kemudian siswa bisa semangat, akan tetapi siswa belum merasa ada perubahan, tetap pasif, maka skala risetnya ada di skala riset nomor 1, sangat tidak aktif. Kemudian yang kedua, kategori tidak aktif. Sebagai deskripsi, siswa merasa sedikit lebih aktif namun masih jarang terlibat dalam diskusi atau aktivitas kelas. Dalam hal ini siswa ibaratkan dalam persentase 100%, ini sudah mulai 40% ada sedikit perubahan, sekalipun tidak terlibat begitu aktif dalam diskusi atau aktivitas kelas. Kemudian untuk yang skala riset 3 cukup aktif, siswa merasa sedikit lebih terlibat dibandingkan sebelumnya, namun masih membutuhkan dorongan atau lebih aktif. Jadi di sini ini sudah ikut larut dalam proses itu, akan tetapi dia masih membutuhkan sebuah dorongan untuk kembali lebih meningkatkan konektivitas pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang 4 itu aktif. Siswa merasa lebih sering terlibat dalam sebuah pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas. Ini sudah mulai nampak keterlibatan siswa, sudah mulai aktif dalam segala aktivitas kelas, baik secara diskusi maupun kegiatan-kegiatan kelas di dalamnya. Yang kelima, sangat aktif. Dikatakan sangat aktif itu apabila semua momentum itu dia rasakan, semua proses itu dia laksanakan, baik secara diskusinya, kemudian mengerjakan soal-soal misalkan, kemudian mengerjakan sebuah proyek, sangat senang atas proyek yang diberikan guru. Ini berarti dalam survei terkait dengan siswa sangat-sangat luar biasa ketika sudah merasa semuanya itu, wah ini harus selesai, ini tidak boleh kalah dengan kata tidak bisa, pasti bisa. Nah, ini adalah dorongan semangat yang luar biasa sehingga bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu sangat menarik untuk diikuti siswa, sangat menarik untuk kemudian siswa itu bisa merefleksitaskan dirinya untuk bagaimana soal-soal itu, cuman ini gampang misalkan, berbentuknya seperti itu. Proyek ini gampang, mudah lah bisa dikerjakan gitu.
Nah, untuk kegiatan yang level 4 yang hasil itu, ini kalau tadi berkaitan dengan siswa, sekarang ini kepada guru dan sekolah. Nah, ini yang merupakan evaluasi yang sangat menantang ya ini. Kita akan memberikan evaluasi kepada guru dan juga kepada kepala sekolah. Dan untuk guru itu ada 3 indikator dengan 2 metode evaluasi. Yang pertama, tingkat perubahan kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek. Tadi tema lingkungan begitu kan. Itu dibuat sebagai proyek untuk kemudian bisa dikatakan bahwa guru itu sudah ada perubahan, ada gerakan inovasi pada saat setelah mengikuti program-program pelatihan. Kemudian yang kedua, frekuensi guru menggunakan metode baru dalam proses pembelajaran. Jadi tidak menggunakan metode-metode lama. Metode baru itu adalah ketika dia mengikuti pelatihan itu, dia mendapatkan sebuah metode yang baru, metode untuk berkreasi. Nah, itu oleh guru diterapkan di sekolah untuk kemudian bisa dirasakan oleh semua siswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah kepuasan guru terhadap dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Dukungan kepala sekolah ini sangat menentukan terhadap hasil pemerolehan selama mengikuti sebuah pelatihan. Artinya kalau tidak ada perhatian khusus dari kepala sekolah kepada guru tersebut, maka seakan-akan guru tidak terlibat secara khusus dalam sekolah itu. Tidak ada, kok saya tidak diperhatikan, kok saya tidak diberi penilaian oleh kepala sekolah. Apakah tidak berarti saya begitu saya mengikuti pelatihan, apakah tidak ada artinya? Nah, ini yang kemudian peran kepala sekolah itu peran kepala sekolah itu dibutuhkan untuk kemudian bisa membangkitkan jiwa-jiwa inovasi guru itu, merasa diperhatikan. Kemudian metode evaluasinya, yang pertama observasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru, kemudian wawancara atau survei persepsi guru tentang dampak program terhadap praktik mengajar mereka. Ini adalah peran kepala sekolah. Kemudian kalau bahasa saya, perangkat sekolah untuk kemudian bisa mengawasi guru, kemudian bisa memberikan semacam dorongan, semangat untuk meningkatkan pola-pola kreativitasnya, pola-pola inovasinya. Ini sangat perlu untuk guru. Saya sebagai guru juga merasakan hal yang sama. Jadi butuh perhatian memang. Butuh dorongan, jangankan kepala sekolah memberikan ucapan atau memberikan sebuah pendapat khusus misalkan. Diperhatikan saja itu sangat luar biasa. Artinya apa? Saya mengajar itu, wah, saya diperhatikan betul sama kepala sekolah. Saya diperhatikan betul oleh perangkat kepala sekolah. Ini adalah sebuah ranking yang sangat luar biasa daripada kita memberikan ranking terhadap nilai-nilai itu. Jadi kepuasan dikatakan saya berhasil sebenarnya bukan pada saat kita menerima Paulus ini sangat baik saat memberikan pelajaran misalkan. Tidak seperti itu. Kita diperhatikan saja oleh kepala sekolah dan perangkat sekolah. Itu sangat sangat luar biasa, ranking terhormat itu. Saya diperhatikan gitu. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas itu betul-betul ada. Bermanfaat bagi manusia gitu itu. Nah, untuk yang hasil di sekolah, saya berikan 3 indikator. Dan metode sebagai evaluasi saya juga berikan 2. Yang pertama, indikator yang pertama, peningkatan angka partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mulai ada perubahan siswa itu. Yang semula hanya sifatnya yang begitu itu saja, rasa malas, rasa kantuk, sudah tidak bisa bergerak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan inovasi yang diperoleh guru tadi, dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh guru tadi pada saat pelatihan diterapkan di sekolah, hasilnya sangat memuaskan bagi siswa sehingga dia tertarik.
Kemudian pengembangan budaya inovatif dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian dampak program terhadap reputasi atau akreditasi sekolah. Jadi poin indikator yang kedua, yang ketiga, ini adalah kemudian hasil guru dan kepala sekolah saat mengikuti program ini. Jadi sekolah itu punya budaya inovatif. Budaya pembelajaran di sekolah itu sangat senang, sangat sejuk, sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa atau sekolah. Ini yang kemudian oleh saya akan disebut dengan multi konteks. Seperti apa multi konteks itu? Adalah ketika kita masuk dalam ranah sekolah, kita itu tahu latar belakang yang harus kita tempuh, yang harus kita berikan pertama kali untuk bisa kembali, kalau kata istilah sekarang itu anak-anak muda itu move on begitu kan. Nah, ini yang kemudian adalah sebuah budaya inovasi, budaya inovatif terkait bagaimana program yang kita terima pada saat mengikuti proses pelatihan itu kita kembangkan di sekolah, maka sekolah itu punya perubahan. Jadi pola pemikiran, kemudian fasilitasi, kemudian afiliasinya, penilaiannya kepada guru, ini sudah mulai nampak. Kemudian yang metode evaluasi itu analisis data sekolah, misalnya laporan kehadiran siswa, kemudian hasil akreditasi. Yang kedua, hasil survei atau wawancara dengan kepala sekolah dan komite sekolah. Jadi dari 1, 2, 3, 4 level tersebut ini berkenaan dengan bagaimana guru atau kepala sekolah atau perangkat sekolah pada saat mengikuti program pelatihan ini bisa dievaluasi terkait dengan ada peningkatan atau masih tetap. Dikatakan tetap apabila tidak ada perubahan. Dikatakan inovasinya sangat luar biasa apabila ada perubahan. Nah, ini evaluasi Kirkpatrick bisa menentukan seperti itu. Perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa model Kirkpatrick ini adalah sebuah model yang instrumennya sangat banyak sekali. Tidak cukup yang saya berikan contoh-contoh seperti ini. Ini sangat banyak sekali. Terkait dengan reaksi tadi itu bisa dilaksanakan pada saat mengikuti pelatihan atau setelah mengikuti pelatihan. Nah, ketika berbicara tentang pada sebelum pelatihan, maka instrumennya juga beda. Itu disebut dengan pretest. Kemudian setelah mengikuti pelatihan itu disebutnya dengan post-test. Begitu juga dengan pembelajaran level yang kedua itu, kemudian yang ketiga, yang keempat, itu semuanya instrumennya banyak sekali. Jadi tidak monoton pada contoh-contoh yang saya berikan. Kembalilah bermuara pada sumber literasi untuk memberikan kita itu keluasan pandangan, keluasan berpengetahuan, kemudian kita bisa menerapkan pengetahuan itu menjadi sebuah kemampuan. Ini dari level 1, 2, 3, dan 4 yang dapat saya contohkan mengikuti program-program pendidikan di kurikulum Merdeka. Jadi saya ambil satu contoh untuk dievaluasi menggunakan model Kirkpatrick. Salah satu contohnya adalah ini tadi, yaitu program sekolah penggerak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari model evaluasi Kirkpatrick. Kurang dan lebihnya atau salah tutur kata, salah dalam pemilihan contoh misalkan, kemudian ada kata-kata atau tutur kata yang kurang sopan, inilah saya sebagai manusia yang masih kurang dengan ilmu, masih kurang dengan pengetahuan, masih minim pada kemampuan. Namun hal itu saya mencoba akan terus berusaha untuk kembali menuangkan apa yang saya bisa, dan tentunya dalam proses pembelajaran dan mengikuti semua arahan
bimbingan dari dosen pembimbing. Terima kasih Bunda Prof Wati telah memberikan kesempatan kepada saya, telah memberikan sebuah inovasi terbaru untuk saya bisa berkembang, berinovasi, dan berkreasi. Burung nuri terbang sambil bernari dia bawa tan. Demikian presentasi hari ini. Semoga presentasinya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.